Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bikri Alamsyah dengan NIM 2505783. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 4 tugas yang Bapak berikan kepada kami. Kebetulan saya kebagian di kuis angka di program Python. Oke, langsung saja kita ke programnya. Baik, di line pertama saya mengimport library random. Ini tuh berfungsi sebagai pengacak angka random untuk keberlangsungan dari program ini. Nah, lalu di bagian ini saya inisialisasi berbagai variabel. Yang pertama ada angka rahasia. Angka rahasia tuh digunakan untuk mengacak angka yang akan nanti ditebak oleh si pengguna program ini. Saya set 1 sampai 100. Jadi si angkanya tuh hanya bisa 1 sampai 100. Lebih dari 100 itu gak bisa atau kurang dari 1 itu gak bisa. Nah, terus yang kedua ada variabel maksimal percobaan atau saya buat di sini max underscore percobaan sama dengan 7. Nah, ini tuh saya buat untuk nyawa pengguna dalam menebak angka. Nah, jadi sebenarnya bisa 7, bisa 5, bisa 3. Itu sesuai kemauan pembuat program, tapi di sini saya memilih 7. Lalu ada variabel percobaan yang nanti akan digunakan untuk menghitung berapa kali sih si pengguna tuh mencoba memasukkan angkanya. Nah, terus ada variabel secara berturut. Nah, ini tuh dibuat untuk menghitung seberapa banyak sih si pengguna sistem ini tuh memasukkan angka yang salah gitu. Oke, nah yang ini ada sebagai label lah, sebagai label untuk program Python ini, program kuis angka ini buat nampilin nanti di terminalnya. Nah, terus program ini tuh menggunakan perulangan while untuk menjalankan permainan selama jumlah percobaan belum mencapai batas maksimal. Nah, contohnya saya buat while percobaan kurang dari sama dengan max underscore percobaan. Jadi artinya tuh selama jumlah percobaan masih kurang dari 7 yang tadi kita set. Nah, jadi pemain tuh masih bisa menebak angka. Baik, lanjut ke line 13 dan 14. Setelah ada perulangan ini, kemudian pemain tuh diminta buat memasukkan angka tebakan. Input ini tuh digunakan untuk menerima input dari pengguna. Nah, terus integer tuh digunakan untuk mengubah input menjadi tipe data integer. Kan tadinya input tuh berbentuk string. Nah, kita buat dengan fungsi ini tuh kita buat menjadi integer atau sebagai angka lah. Nah, terus ini saya juga buat percobaan plus sama dengan 1. Itu tuh digunakan untuk menambah jumlah percobaan setiap kali pemain menebak. Lalu lanjut ke line 16. Di line 16, si program tuh mengecek apakah tebakan pemain tuh sama dengan angka rahasia. Nah, saya tuh menggunakan kondisi pengkondisian atau condition. Nah, jadi artinya tuh jika tebakan benar, maka program akan yang pertama menghitung sisa percobaan, terus yang kedua menghitung skor pemain. Jadi si sisa percobaannya tuh kita hitung tuh, sisanya tuh kita hitung dari max percobaan dikurangi percobaan. Nah, adapun skornya kita hitung tuh dari sisa percobaannya tadi di atas dikali 10. Nah, jadi semakin cepat pemain menebak angka, maka skor yang diperoleh akan semakin besar. Nah, jadi setelah program itu tuh, program menampilkan pesan bahwa tebakan benar dan permainan selesai. Nah, di line 23 kita tuh di program ini tuh akan menghitung jarak tebakan. Nah, jika tebakan salah, maka si programnya tuh akan menghitung selisih antara tebakan pemain dan angka rahasia. Nah, saya tulis sebagai selisih sama dengan ABS kurung buka tebakan dikurangi angka underscore rahasia kurung tutup. Nah, si fungsi ABS ini tuh digunakan untuk mendapatkan nilai mutlak dari selisih angka. Nah, lalu kita tuh di line 25
kita tuh memberikan petunjuk kedekatan angka. Jadi berdasarkan nilai selisih yang tadi kita hitung, maka program tuh memberikan petunjuk kepada pemain. Nah, salah satunya if selisih kurang dari sama dengan 5, maka tampilkan atau print sangat dekat. Atau jika lain dari itu, jika selisih kurang dari sama dengan 15, maka tampilkan atau print dekat. Nah, jika selain dari itu, maka tampilkan jauh. Nah, artinya gini, jika selisih 5 atau kurang, maka pemain sangat dekat dengan angka rahasia. Nah, jika selisih 6 sampai 15, maka pemain cukup dekat. Jika lebih dari 15, maka tebakan dianggap jauh dari angka yang benar. Lalu di line 32 kita tuh punya sistem adaptif. Jadi itu kayak hint otomatis gitu. Jadi program ini tuh punya fitur adaptif. Salah satunya adalah jika pemain salah menebak sebanyak 3 kali berturut-turut, maka program akan memberikan hint. Nah, jadi saya tulis programnya tuh seperti ini, if salah underscore berturut sama dengan 3. Nah, program tuh kemudian mempersempit rentan angka yang mungkin. Jadi bawah sama dengan max-nya tuh 1 angka rahasia dikurang 10. Nah, atas min 100 angka rahasia ditambah 10. Nah, artinya tuh angka rahasia berada di antara 10 angka di bawah dan 10 angka di atas angka sebenarnya. Nah, contoh outputnya seperti ini nih. Hint rentang angka diperkecil. Angka berada antara 40 dan 60. Nah, setelah itu penghitung kesalahan akan direset kembali menjadi 0. Nah, lalu si program itu ada menampilkan sisa percobaan. Nah, jadi setelah setiap tebakan, program juga menampilkan lalu program itu bisa menampilkan sisa percobaan. Nah, setelah setiap tebakan, program juga menampilkan beberapa sisa percobaan yang masih tersedia. Nah, contohnya saya buat tuh print sisa percobaan max underscore percobaan dikurang percobaan. Nah, ini tuh membantu pemain mengetahui berapa kesempatan yang tersisa. Nah, adapun di terakhir itu tuh ada kondisi jika pemain gagal. Nah, jika pemain sudah menggunakan semua percobaan dan semua effortnya dan belum berhasil menebak angka, maka program tuh akan menampilkan pesan kegagalan. Nah, contohnya saya tuh set seperti ini. Nah, artinya tuh nanti tuh outputnya tuh akan kamu gagal menebak. Angka yang benar adalah, nah, dia tuh akan menampilkan angka rahasia yang sistem acak tadi gitu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.